Saudara-saudara, in this episode Kepo Buku kali ini, sejujurnya ya waktu ke Pasar Santa pertama tuh gue lewatin aja transit ya. Wah, jujur, gue demen nih anak kurang ajar lu, jujur lo. Sebenarnya toko buku yang paling ideal adalah toko buku yang menurut aku ya, kitanya tuh bisa baca buku dulu sebelum kita beli. Setuju. Lokasinya cukup sentral kan, dan orang udah tahu lah Pasar Santa gitu, nggak perlu dijelasin lagi belok kiri belok kanan gitu. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Untuk episode kali ini masih bersama gua Rane Hafid. Terus di Ambon ada Steven. Fen. Lu belum makan, Fen? Udah. Udah makan. Oke, itu Steven di Ambon. Terus yang udah nggak sabaran tuh udah testing. Ya, Toh, apa kabar, Toh? Ya, apa kabar Bapak Rani yang saya hormati? Hari ini berjumpa lagi, shalalalala, keluarlah gitu. Ya, itulah tadi Hertoto Eko, salah satu anggota grup Kasidahan Kasidah apa ya dulu namanya ya? Cahaya Jaya. Cahaya Jaya. Kasidahan apa toko besi? Fen, hari ini siapa tamu kita, Fen? Spesial banget kan, Fen? Iya, spesial banget. Nih ada toko buku indie paling ngehits di Jakarta nih, Transit Santa. Wih, keren. Jadi kita akan ngobrol tentang Transit Santa. Ya. Tapi sebelumnya juga perlu kita informasikan bahwa untuk episode kali ini kita juga didukung oleh Toko Buku H, toko buku yang jualan buku berkonteks Kalimantan Barat. Detak Pustaka, jasa layout buku termurah di Indonesia. Terus ada Kopi Jinjingers, kopi yang gampang dinikmati, gampang dijinjing. Terus ada juga Bernard Banjar Nahor, Tax Consultant, Your Tax Solution. Dan Kumpul Bocah yang lagi bikin pelatihan reporter cilik dan kelas menulis anak. Dan siapa mereka? Selengkapnya nanti kita akan ceritain di sela-sela episode kali ini. Gitu kan maksud lo? Itu dia yang gue maksud. Itu yang gue mau ngomong. Gue sama Toto itu udah sejiwa, jadi kita bisa langsung saling melanjutkan kalimat masing-masing. Misalnya nih, kalau gue bilang begini. Dan sekarang kita istirahat dulu ya. Kagak, Toh. Sekarang kita mulai. Lu gimana? Selamat datang di Kepo Buku, toko buku Transit Santa. Halo Kepo Buku. Bang Indra Sawaloon Sitomorang dan Halo. Mbak Alien Deasia Fawilia. Ya, betul. Yeay. Ini beneran serius Mbak Alien namanya? Iya, Alien Deasya emang agak susah sih karena orang tua memang mikir gimana nama satu-satunya di dunia gitu. Hashtag anti-mainstream. Asik. Cerita nama juga ya. Nama saya kan Indra Sowaloon Situmorang ya. Terus Pasti orang Jawa nih. justru itu karena lahir dan hidup di tanah Sunda. Dari SMP sampai saya sekarang kerja, saya panggilannya Oon dari Swaloon itu. Serius? Iya, jadi dia panggilannya sebenarnya bukan Indra tapi Oon. Tapi Oon, ya. Jadi di transit itu ada Oon dan Alien dan Oon. Saya temen sama Alien dari SMP. Dari SMP kita udah sering tuker-nuker buku juga ya. Sering Harry Potter gitu-gitu. Iya, mungkin yang perlu di-highlight dari waktu SMP kita sempat punya klub Harry Potter. Jadi waktu itu pas Harry Potter baru keluar banget, terus kita kayak baca bareng gitu. Cuman Indra selalu baca duluan karena suka menantang dirinya sendiri dengan baca bahasa Inggrisnya. Terus kita yang lain
baca bahasa Indonesia gitu. Tapi pas kita semua udah baca, terus kita suka ngebahas. Tapi gue boleh buka rahasia dulu nggak? Di antara kita bertiga nih ada yang nggak ngerti Harry Potter. Coba tebak siapa? Astagfirullahalazim. Nah, tuh. Alah. Tapi ya memang umur tuh membedakan ya, kasta buku kayak apa gitu ya. Wajar kalau dia nggak tahu sih. Udah nggak usah dibahas, kasihan. Gue udah berusaha. Siapa? Rane mengaku. Jadi gue udah berusaha kok, beneran gue udah berusaha banget baca Harry Potter. Tapi karena memang suka buku fantasi lain atau gimana, kan ada yang bilang katanya kalau tim Lord of the Rings sama tim Harry Potter gitu nggak bisa dua-duanya suka gitu. Saya tim yang saya tahu cuma tim bubur diaduk. Dia bukan karena suka buku fantasi lain, Alien. Dia suka berfantasi sendiri, makanya nggak bisa dia kasih buku-buku fantasi. Gara-gara itu kita sampai ada tema khusus di Kepo Buku untuk how to read Harry Potter. Serius ada itu memang, benar. Itu hanya khusus untuk saya sendiri yang memang tidak paham. Tapi oke, enough about me. Jadi tadi Steven sempat cerita dia pernah ke Transit, Santa, terus juga berbagi clipping tentang Mas Indra gitu. Van, gimana tadi Vin ceritanya? Van, gue lupa Van. Jadi di Jakarta Post itu kan diceritain kalau 2018 tuh Jakarta sempat kejadian gempa bumi itu. Dari artikel pembuka tuh udah langsung dibuka sama sesuatu yang cukup menghebohkan gitu ya. Katanya tuh Bang Indra tuh ketika gempa dari lantai 27 tuh yang dipikirin tuh bukannya apa-apa ya. Gue belum kawin gitu misalnya. Tapi yang impian yang belum dijabanin ya, belum direalisasiin tuh satu Bang Rane, Mas Toto, bikin toko buku. Gila ya, gempa bumi, orang-orang gempa bumi, gue mikirin paling pacar gue mana pacar gue gitu, atau somai gue mana somai. Ini, gue belum bikin toko buku. Menarik tuh, Ndra. Iya. Jadi sebenarnya apa ya namanya, kayak mimpi punya toko buku sendiri itu udah lama sih di kita berdua ya, di saya sama di Alien. Tapi ya itu tadi kita belum sempat put effort ke situ sampai akhirnya gempa itulah. Ya itulah saya kayak terbesit kayak ya Allah, gue belum buka toko buku nih. Terus akhirnya saya langsung hubungi Alien, ayo kita bikin. The universe give me second chance. Asik. Jadi karena kita berdua terus kayak menyatukan ide dan usaha dan all resources lah pokoknya, jadi bisa cepet sih, walaupun prosesnya lumayan 1 tahun juga sih kalau dihitung-hitung ya Ndra. Dari mulai realisasinya tuh ya, nyiapin segala macam gitu ya. Oke. Lu tuh berdua bikin toko buku karena memang sering lihat model-model toko buku yang di luar misalnya kayak gitu, atau memang nggak puas aja sama toko buku yang ada di Indonesia misalnya atau di Jakarta gitu? Dua-duanya sih ya, karena influence dari toko buku luar negeri itu jelas. Satu. Yang kedua karena kami berdua melihat bahwa toko buku yang ada di Jakarta sih ya terutama, kadang-kadang koleksinya itu aja. Kami berdua pengen kita bikin sesuatu yang beda dan benar-benar nggak ada lagi yang jual gitu di Jakarta khususnya. Yang belum ada yang atau udah nggak ada yang jual buku apaan misalnya contohnya? Mungkin Indra nanti bisa cerita dari sisinya dia ya. Cuman kalau aku sendiri misalnya sangat suka baca buku graphic novel. Kalau dari sisi Indra, nah gimana tuh Indra? A little bit of both. Ada yang saya cari nggak ada di toko buku di Jakarta, dan ada hal yang sangat saya suka di toko buku lain yang seandainya di Jakarta ada yang kayak begini gitu, atau di Indonesia ada yang kayak begini gitu. Jadi contoh kalau saya mungkin ini ya pengalaman saya waktu saya di Bandung yang ngebuat saya sangat cinta dengan konsep toko buku independen. Jadi di Bandung tuh ada Omnium sama Kineruku. Nah, Omnium itu dulu saya suka tuh beli di situ yang bekas. Buku pertama yang buat saya cinta sama kayak sastra atau literatur gitu ya. Atonement-nya Ian McEwan itu di Omnium.
setelah baca saya datang lagi ke sana gitu. Dulu yang ininya Mbak Ii yang jaganya. Terus saya nanya, oh kalau buku kayak gini lagi apa ya? Dan dari percakapan itulah muncul kayak nama-nama dan hal-hal apa ya namanya, kayak tiba-tiba ada pintu kebuka gitu. Jadi ada hal yang bisa saya, oh habis ini saya pengen baca itu, habis ini saya pengen baca itu gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa saya dapat misalnya di Gramedia, di Kinokuniya, even di Aksara kayak gitu juga jarang gitu. Terus di Kinoruku juga sama, ada Mas Budi sama Mbak Rani yang suka rekomen, oh kalau suka ini baca ini, kalau suka ini baca ini gitu. Itu satu. Ada aspek interaksi sama penjaga toko yang tahu lah ya bacaannya dan bisa ngobrol sama pengunjungnya. Yang kedua itu saya pernah ngeliat toko buku. Jadi dia itu seleksinya tuh sangat apa ya? Kayak ada dunia mini gitu. Jadi kayak East German literature, Russian literature, African poetry gitu. Kayak bener-bener bring the world to that bookstore gitu. Jadi satu hal itu juga yang aku pingin deh punya toko buku kayak gitu. Jadi itu juga yang mungkin ngebuat kita punya kayak design goal dalam transit adalah ya satu kita pengen ngobrol sama pembacanya, dua kita pengen bawa buku-buku dari seluruh dunia lah. Gitu. Seluruh dunia ya berbagai negara. Sejujurnya ya waktu ke Pasar Santa pertama tuh gue lewatin aja transit ya. Wah, jujur. Gue demen ya anak ajar lu jujur lo. tapi di lain kesempatan ya nggak mau ngelewatin deh untuk berkunjung gitu, untuk lihat. Waktu itu beli novel grafis ya, dan memang novel grafis di transit tuh nggak main-main ya, nggak ada di manapun gitu kayaknya. Lu beli apa emang waktu itu, Van? Waktu itu kalau nggak salah. Pashmina ya? Iya, novel grafis tentang gadis cilik di India ya kalau nggak salah. Yang dia menemukan sebuah dunia tersendiri lewat sebuah kain dari ibunya. Kesannya tuh mini tapi maksimal gitu. Asik. Gimana tagline hari ini tuh, mini tapi maksimal. Gimana tuh maksudnya, Van? Cuma berapa ya Bang Indra ya? 2x2 itu kios di pasar. Serius? 2x2? Serius? Yes. Dengan space mini itu penyajian bukunya tuh pakai rak dinding gitu kan. Rak dinding di sebelahnya tuh ada rak dinding juga, tapi rak dindingnya itu dibuat bertingkat gitu. Jadi benar-benar membuat satu shelf itu bisa memajang sekitar 10-15 lah, ataupun ketika ditumpuk tuh ada juga bisa 5 atau 6. Nah di situ Mbak Alian tuh lagi nata-nata bukunya gitu. Ya udah aku ricuhin kan, lihat-lihat gitu. Paling Mbak Alian bilang siapa sih ini orang? Dan ya memang koleksi-koleksinya tuh dari tema yang disajiin, ada berbagai negara yang dihadirkan gitu, ada sastra dari penulis dari Timur Tengah, ada dari negara tetangga juga, dan bagus ini kurasinya mereka gitu. Oke. Malah jadi penasaran sebenarnya gambaran toko buku yang ada di diri masing-masing tuh kayak apa sih sebelum kemudian mewujud menjadi Transit Santa? Sebenarnya toko buku yang paling ideal adalah toko buku yang menurut aku ya, kitanya tuh bisa baca buku dulu sebelum kita beli. Setuju. Dan kayak tempat bacanya tuh nyaman gitu. Nah, menurut aku itu adalah salah satu aspek yang sangat penting dari toko buku sih, supaya kita sebagai pembeli tuh bisa nyobain dulu gitu, baca buku, suka nggak dengan gaya bahasanya, apa ya, feel-nya si bukunya dulu, mulai dari isinya, sampai kertasnya, sampai itu menurut aku sangat penting sih. Ada satu lagi toko buku yang menginspirasi transit juga, namanya, kalau saya nggak salah, namanya Altair, itu di Barcelona. Nah, itu dia sangat beda sekali. Jadi dia itu toko buku khusus untuk trip gitu. Jadi ketika kita buka pintu, kita disambut sama peta tuh gede-gede.
Terus di sectionnya itu terbagi berdasarkan geografi, Asia, Afrika, Amerika, dan lain sebagainya. Dan kita nggak ngebedain fiction non-fiction. Pokoknya ini adalah buku yang cerita tentang daerah itu gitu. Jadi karena saya dan Alien juga suka jalan-jalan dan kayak pingin deh ya kita punya kayak konteks gitu. Kalau kita habis misalnya sempat jalan-jalan ke satu negara, terus kita ke toko buku, oh ya negara itu ternyata ada ceritanya seperti ini dan lain sebagainya. Atau sebelum kita jalan-jalan, kita ke negara, kita baca dulu supaya tahu, oh di negara itu ada ini. Gitu. Itu yang ngebuat the ideal toko buku. Kita break sebentar dengan tamu kita dari Transit Santa karena ada informasi, ada pesan-pesan dari beberapa teman berikut ini yang punya bisnis dan usaha yang akan mereka promosikan lewat Kepo Buku. Yang pertama, Toto. Oke, ada satu toko buku yang menarik banget, yang niche banget gitu ya. Tapi lokasinya ada di Pontianak. Ya, jauh. Oh, tenang aja, karena toko buku ini juga ada jualan online-nya. Nah, toko buku ini namanya Toko Buku H. Kenapa Toko Buku H? Karena ini singkatan dari dua pendirinya, yaitu Hera dan Anissa, gitu. Toko buku ini nih menjual buku-buku yang berkonteks Kalimantan Barat dan beberapa buku pilihan. Keren nggak tuh? Konteksnya jelas banget loh, Kalimantan Barat, cing, gitu ya. Niche banget ya? Niche banget gitu, jarang-jarang kan. Nah, kalau buat teman-teman yang ada di Pontianak, mungkin bisa disambangin gitu ya, bisa didatangin toko buku ini. Alamatnya di Jalan Danau Sentarum, di Komplek Palestina Indah Permai, Pontianak. Gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak ada di Pontianak atau mungkin nggak sempat berkunjung, mungkin bisa juga ngelihat Instagram mereka. Akunnya adalah @tokobukuh, TOKOBUKUHA, Toko Buku H, gitu ya. Nah, uniknya adalah di tahun ini, di Januari 2019, toko ini juga udah memberdayakan gitu satu orang siswa SMK jurusan multimedia. Namanya Ozha Fikriansah. Nah, Ozha ini bertanggung jawab di bagian desain grafis. Kenapa? Karena kan target buku H ini ternyata anak-anak muda. Jadi bukan kayak lu, ya? Iya. Tahu diri gue. Tapi gue juga boleh beli dong, enak aja lu. Boleh. Kontak kemana? Kontak ruangh@gmail.com. Sekali lagi kontakruangh@gmail.com. Atau juga boleh lewat nomor teleponnya di 0853 4501 5634. Itu teleponnya Hera. Atau 0821 5555 4 kali 5-nya 8569. Itu. Oke. Itu dari Toko Buku H. Terus satu lagi ini dari Detak Pustaka nih, Van. Buat yang sering atau pernah nulis buku, rasanya bakal tahu bahwa salah satu bagian paling ribet selain nulis, tentu aja adalah nge-layout buku. Nah, buat lo yang lagi mau nulis buku, coba deh layanan dari Detak Pustaka. Mereka ini adalah penyedia jasa desain layout buku dan cover buku paling murah saat ini. Selain murah, Detak Pustaka juga memberikan pelayanan terbaik untuk customer dan itu sudah dibuktikan dengan paling tidak ada lebih dari 5 perusahaan penerbitan yang telah bekerja sama dengan Detak Pustaka. Mulai dari yang skala indie sampai perusahaan atau PT. Boleh kok tanya dulu kalau mau membuktikan. Ada jasa layout, ada jasa desain cover. Untuk tanya-tanya lebih lanjut, hubungi 0838 4852 7479 atau via email cs@detakpustaka.web.id. Detak Pustaka, jasa layout buku termurah di Indonesia. Asik. Buktiin diri, coba aja kontak. Bilang aja dengernya dari Kepo Buku gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ini ada satu lagi informasi dari teman kita nih yang punya bisnis kopi nih. Zaman-zaman sekarang ini kan kita di rumah terus nih. Kadang-kadang kehabisan kopi, mau pergi tapi takut sama PSBB. Atau malas pergi karena misalnya hujan gitu ya. Tapi ini diatasi oleh teman kita yang satu ini, yang punya bisnis kopi ini, dengan memperkenalkan yang disebut sebagai kopi gingers yang siap memenuhi kebutuhan kafein.
para pendengar Kepo Buku sekalian. Kopi Ginjinger ini menjual kopi Arabica dari berbagai daerah di area plus 62. Plus 62 tuh di Indonesia. Indonesia. Gue pakai nanya lagi. Terus line up kopi Ginjinger ini ada Aceh Gayo, Gayo Takengon Red, Gayo Wine Kintamani, Catur Red, Flores Bajawa Red, Madeling Red, Papua Wamena, Sidi Kalang, Malabar, dan Malino. Gigi. Wow, lengkap ya, lengkap. Gua paling demennya Flores Bajawa, atau keren juga. Wow. Nah kalau lu kayak Toto gitu ya, yang nggak suka kopi single origin ya santuy. Ya. Kopi Ginjinger punya duo house blend andalan. Ada house blend Serotonin namanya, diracik dari 100% Robusta. Blend Serotonin ini strong banget cuy. Dan siap menemani begadang. Nah, cocok nih buat Steven yang doyan begadang nih. Terus ada house blend Relaxin namanya. Ini cocok buat yang suka bersantai sambil ngopi susu kekinian. Jadi kamu tinggal seduh blend Relaxin, kemudian campurkan susu, gula aren, dan es batu sesuai selera. Pokoknya mantap punya men, mantap punya. Namanya juga cakep-cakep ya. Mantap pokoknya. Nah, cara dapetin kenikmatan kopi Ginjingers ini gampang banget. Catat, WhatsApp 0895 0975 7433 0895 0975 7433. Order kopimu, setelah pembayaran beres, tinggal tunggu di rumah, nanti ada kurir yang ngejinjingin kopi pilihanmu. Biasanya teriak, paket! Gitu. Kopi gitu. Nah, itu dia. Terus jangan lupa follow Instagram Kopi Ginjinger untuk informasi terkini. Dan informasi penting lagi bahwa Kopi Ginjinger lagi nyiapin produk baru yang bakal memuaskan dahaga kafeinmu. Ditunggu aja. Jadi buruan, pesan kopimu di Kopi Ginjinger, karena Kopi Ginjinger gampang dinikmati, gampang dijinjing. Asik, mantap coy. Ya wes, mudah-mudahan itu tadi informasi bermanfaat. Kontak nomor-nomor yang ada di situ. Sekarang kita lanjut lagi dengan teman-teman dari Transit Santa. Nah sekarang balik lagi ke Transit Santa nih. Di antara lu berdua gitu ya, ketika mengkurasi buku yang harus masuk ke Transit Santa, gimana nih prosesnya? Kayaknya kalau berdua nih kayaknya punya selera atau punya genre yang berbeda kan, selera yang berbeda gitu ya. Kalau gue dengar tadi. Kalau penentuan tema sih kita nggak ada yang gimana-gimana ya, cuman kayak gimana kalau kita bikin temanya ini, yuk, oke, yuk gitu doang. Mungkin yang agak spesial setahun kemarin, mungkin mulai bulan apa ya, Ndra? Agustusan gitu mungkin ya. Iya. Agustusan. Pertengahan tahun terakhir. Pertengahan tahun terakhir kita tanya ke pembaca kita yang datang, pengunjung, kalau ada usulan tema, kira-kira mau apa? Jadi kita buat post-it di dinding di transit. Jadi kalau di transit tuh, kalau masuk di sebelah kiri itu ada peta dunia sama yang buku-bukunya yang, jadi kita tulis di situ dalam post-it juga, buku ini settingnya di sini gitu, kita post di situ di peta. Terus di sebelah petanya kita bikin post-it juga usulan tema untuk tahun depan gitu. Iya, dan kayaknya tema kita yang pertama ini not necessarily coming from that post-it juga sih, cuman tema kita yang berikutnya itu adalah salah satu tema yang paling banyak ya, yang tulis di request sama pengunjung transit. Yaitu? Rahasia dong. Masih rahasia, benar. Rahasia dong. Please graphic novel. Kalau aku cenderung pilihan buku yang aku pilih tuh masih cenderung populer. Jadi aku suka kayak bilang pilihan Indra tuh kayak, aku sendiri mengakui tuh kayak out of the box banget, tapi ternyata ada banyak yang suka gitu. Keren. Nah, ada satu penerbit yang sangat populer dan menerbitkan sangat banyak buku, dan ini penerbit besar banget, dan penerbit itu tuh baik banget sama kita. Udah beberapa kali datang ke Indonesia, terus setiap datang ke Indonesia selalu ngajak kita makan, terus selalu email kayak nawarin kita buku, terus tapi kadang-kadang buku-bukunya tuh kurang masuk sama tema kita.
Tapi again karena kami toko buku dan kami masih butuh uang sih. Ya namanya gimana pun juga ini tetap bisnis ya. Jadi ya kami tetap beli bukunya dan untungnya alhamdulillah sih laku-laku aja bukunya gitu. Jadi ya kami senang. Jadi bisnis toko buku banyak aspek-aspek lainnya seperti itu juga sih. Iya. Banyak sih cerita-cerita yang maksudnya saya nggak ngebayangin bisa mengalami itu kalau saya nggak buka toko buku gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah bisnis toko buku masih menguntungkan atau enggak, jadi tergantung how to run your own bookstore aja sih. Karena setiap toko buku pasti kendalanya dan pengalamannya beda-beda sih. Ini yang udah rencana mau punya toko buku di Ambon nih kayaknya lagi mencatat semua nih. Daripada dicatat nanya langsung, Fen. Iya, Fen. Tanya aja langsung, Fen. Yang pasti semakin yakin ya sama bisnis ini. Asik. Iyalah. Aku mau nanya, apa sih yang paling menggairahkan kalian waktu jaga transit di weekend gitu? Tentunya ini ya, kalau ada yang beli terus datang balik lagi dan cerita gitu tentang bukunya, itu sangat menggairahkan sih. Ya, tapi apa ya, perlu di highlight juga kalau karena kita lokasi di Pasar Santa, di Pasar Santa tuh tetangga-tetangga kita tuh baik-baik banget. Kita juga pleasantly surprised ya waktu kita sejak kita pertama buka sampai sekarang tuh tetangga-tetangga kita tuh baik-baik banget, terus sangat mendukung. Sayangnya yang baca buku cuma dikit, jadi nggak bisa jadi customer tetap kita, cuman mereka baik-baik banget gitu. Jadi kayak ngecekin gitu, misalnya rame nggak gitu. Terus ada yang kita suka cross promotion. Jadi kita foto buku di tempat mereka, terus mereka fotoin kita, terus upload di sosial media masing-masing gitu. Kayak gitu. Itu interaksi yang kayak gitu mungkin susah untuk didapat kalau kita mulainya buka toko buku ini tuh nggak di pasar gitu. Kayak misalnya kita tiba-tiba buka toko buku di mall atau di satu gedung yang jauh dari mana-mana gitu. Nggak akan ada interaksi seperti ini sih dari tetangga-tetangga gitu. Dan banyak yang lupa mungkin ya bahwa Pasar Santa itu literally pasar ya. Ya pasar yang ada pasar basah, ada pasar tukang jahit, tapi ada juga vinil, ada juga skateboard, ada juga sepeda gitu. Menarik sih, menarik. Terus karena itu kalian jadi memutuskan di Pasar Santa aja lah. Karena emang lagi happening atau karena faktor biaya atau ada faktor lain? Semuanya sih ya, karena terjangkau itu pasti. Karena lokasinya cukup sentral kan, dan orang udah tahu lah Pasar Santa gitu, nggak perlu dijelasin lagi belok kiri belok kanan gitu. Dan sama ada pos sih. Sudah ada pos juga yang dari awal itu sangat support ya. Jadi di awal kita mau buka, kita sempat main dulu ke pos, terus dan mereka sangat suportif dan sampai ya ngasih tips and tricks gitu-gitu. Cara untuk ngedapetin kontrak harga murah kayak gimana, siapa yang harus dihubungi gitu-gitu sih. Tuh, Van, perlu belajar, Van. Iya, makanya belajar tanpa henti ya. Iya. Kalau aku sih paling menggairahkan kalau nah ini mungkin buat Rane juga ini ya, pelajaran tentang Harry Potter. Asik. Nah, ini dia nih. Kalau di Harry Potter itu ada the one tongkat memilih penyihir, the one chooses the wizard. Dan menurut saya juga buku itu memilih pembacanya juga gitu. Jadi ketika seorang pembaca ketemu buku yang benar-benar connect sama dia, dan akhirnya dia cerita bahwa aku suka banget buku ini gitu, itu ngebuat aku tuh kayak seneng banget gitu, kayak
Kayak Ollivanders bener-bener ngasih tongkat yang bener-bener cocok buat penyihirnya gitu. Ya, dan itu apa ya namanya? Saya juga sempat merasakan hal yang sama gitu, bahwa buku itu memilih pembaca dulu. Misalnya saya punya buku, jadi ada buku waktu kecil saya suka banget namanya Kelas Terbang. Penulisnya Eric Kastner, pengarang Jerman. Dia udah terjemahin di Indonesia gitu. Cuman karena satu dan lain hal, bukunya bukunya hilang gitu. Terus kayak nggak sengaja saya lagi jalan-jalan ke toko buku, ngeliat-liat, terus ada gitu buku itu lagi gitu. Jadi kalau emang udah jodoh itu nggak pasti ketemu gitu sama buku yang disukain gitu. Dan ketika toko buku kita bisa menyediakan hal itu ke pembacanya, itu ngebuat jadi senang banget gitu. Iya. Dan ada quote unquote hikmahnya juga, kita nggak ketemu sama pelanggan kita sekarang. Jadi kita sekarang terima email terus message gitu yang bilang bahwa mereka suka banget sama buku-buku yang udah dibeli di transit, dan sekarang kayak istilahnya bisa difigurain gitu karena berbentuk tulisan. Iya. Kalau dulu verbal ya nggak ada buktinya. Kalau dulu verbal nggak ada buktinya. Sekarang nih emailnya bisa di print, bisa difigurain. Asik. Ini ketahuan banget nih dari cara ngobrol berduanya, benar-benar orang-orang yang passion pada dunia buku nih. Seru. Tapi ya karena tadi Steven sempat nyinggung dikit kan, 2x2 meter cuy toko bukunya. Buat gua konsep toko buku tuh harus gede. Yang retail space-nya gede gitu ya. Nah ini 2x2. So kalau orang main ke sana, apa sih yang bisa diharapkan atau apa yang bisa dilihat di sana? Mungkin tadi Indra udah bilang ya, jadi karena 2x2 itu, jadi kamu kalau datang ke transit, berdiri di depan toko transit, seperti yang tadi Indra udah bilang, sebelah kiri ada peta dunia. Di peta dunia itu kita ada tulis judul buku dan pengarangnya yang sesuai sama daerah atau negara lah ya, yang setting ceritanya tuh di situ gitu. Gimana ya? Yang menjadi setting cerita di buku itu. Iya. Jadi ya gitu, di sebelah kiri itu ada itu, terus di tengah-tengah itu ada rak 4 tingkat, dan di situ kita susun bukunya tuh semuanya covernya menghadap ke kamu gitu. Jadi kalau kamu ngadap ke toko kita itu, terus sama di sebelah kanan juga ada rak tingkat juga yang ada ada bukunya disusun, semuanya covernya menghadap ke kamu. Jadi yang bisa kamu dapat di transit pas kamu melihat pertama adalah yaitu berbagai warna cover buku, dan cover-cover ini atau nama-nama penulis atau judul-judul bukunya itu yang semoga kamu belum pernah dengar atau belum pernah tahu. Jadi kenalan juga gitu ya? Iya, karena itulah misi kita di transit awalnya, untuk membawa buku-buku yang kebanyakan belum pernah diketahui oleh orang banyak gitu di Jakarta. Oke, dan kita break lagi dengan teman-teman dari Transit Santa, kembali dengan beberapa informasi dari kawan-kawan yang ingin mempromosikan produknya melalui Kepo Buku. Yang pertama ini ada abang kita, Abang Bernard, yang mau promosi layanan tax consultant-nya. Nah, coba Opung Toto dibacakan dulu. Nah, ini buat teman-teman yang lagi cari konsultan pajak nih. Kadang-kadang pajak tuh kan kadang-kadang sekilas ya, tapi apalagi saat ini gitu. Setiap tahun harus ngisi SPT cuy. Salah dikit mumet loh gitu kan. Karena ini kewajiban kita setiap tahun. Kan warga negara yang bijak adalah yang taat pajak gitu. Nah, kita punya konsultan pajak yang oke punya nih. Kenapa nggak pakai jasa dia? Namanya Bang Bernard
Banjar Nahor BKP. Gitu. BKP itu artinya bersertifikat konsultan pajak ya, kalau nggak salah gitu ya. Oh, gue baru tahu toh. Gue pikir namanya band tuh BKP gitu. Sama dengan kalau Ahok BTP gitu kan. Kacau. Nah, Abang Ben ini, gue panggil Abang aja ya Bang. Abang Ben ini punya latar belakang pendidikan akuntansi dan administrasi perbajakan dari Universitas Indonesia dan punya berbagai sertifikat perbajakan dari berbagai instansi. Dan beliau ini nih udah berpengalaman bekerja di berbagai sektor industri lah. Jadi masa kerja beliau tuh udah 10 tahun lah, udah jadi jaminan lah, ya nggak sih? Jaminan mutu. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah layanan konsultan pajaknya nih sama Bang Bernard ini macam-macam. Dari mulai konsultasi jasa SPT PPH orang pribadi, buat kebanyakan dari kita kan orang pribadi. Nah, makanya butuh konsultasi sama Bang Bernard. Nah, nggak cuma itu, Bang Bernard ini juga nyediain jasa lain. Contohnya nih SPT PPH Badan, pajak penghasilan badan. Ada lagi pelaporan SPT bulanan. Terus ada juga perencanaan pajak. Terus ada juga restitusi pajak. Pokoknya semualah urusan yang terkait dengan pajak. Hubungin aja lah Bang Bernard ini. Bisa ngebantu teman-teman semua. Kontaknya dong. Nah, kalau untuk Bang Bernard ini bisa dihubungin di nomor telepon 0858 1923 2207. Sekali lagi ya, 0858 1923 2207. Pokoknya bilang aja tahu dari suarane podcast lah atau dari Kepo Buku gitu. Mau lihat websitenya juga ada di bb-taxconsultant.com. bb strip gitu ya, taxconsultant.com gitu. Oke. Dari bisnis konsultan pajaknya Bang Ben, silakan yang mau memanfaatkan Abang Bernard kita ini. Sekarang ada kegiatan yang keren banget. Gue baru ketemu sama orang yang ngobrol-ngobrol. Salah satu pendirinya yaitu kegiatan Kumpul Bocah. Jadi ini semacam kegiatan pembelajaran keren buat anak-anak nih. Dan kebetulan Kumpul Bocah ini juga punya podcast. Jadi bisa dicari di Spotify, podcast Kumpul Bocah. Nah, ada 2 kegiatannya. Bapak Steven silahkan dijelaskan. Ada belajar jadi reporter cilik sama kelas menulis. Untuk reporter cilik, ini untuk adik-adik yang berumur 8-15 tahun. Suka ngomong, punya banyak rasa ingin tahu, suka belajar hal yang baru. Kayak Toto. Terus, lanjut. Kegiatannya dilakukan online lewat Zoom. Mereka belajar macam-macam, mulai dari belajar wawancara, mencari dan mengulik informasi, dan lain-lain. Malah, mereka punya jadwal rutin, rapat redaksi seminggu sekali. Kayak para reporter gede gitu. Termasuk juga belajar dari para mentor, kadang juga lewat mentor tamu yang pasti udah berpengalaman lah. Lebih dari sekedar belajar, mereka juga langsung mencoba. Nggak tanggung-tanggung nih, Mas Toto, Bang Rane. Yang diwawancara itu orang-orang top, kayak Ernest Prakarsa, Daber Senior, Tisa Julianti, filmmaker Angga Sasongko, ada Widi Mulia dan anaknya, serta Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia juga udah masuk nih dalam jadwal mereka. Keren. Terus tadi lo bilang ada kelas menulisnya juga kan ya di Kumpul Bocah ya? Ini tuh bikin zin anak nih nantinya. Ini bareng Kak Dian Nuranindia, seorang penulis profesional. Mungkin udah pada tahu ya karyanya yang berjudul Dealova dan Rahasia Bintang. Oke. Pengusaha dan dosen marketing komunikasi juga di salah satu universitas Jakarta. Kelas ini untuk anak-anak usia 8-15 tahun di tanggal 19 Mei mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kelasnya online via Zoom, gratis, tapi kesempatannya terbatas. So, bagi para pendengar yang mau tahu info lengkapnya, bisa langsung cek Instagram mereka di @podcastkumpulbocah atau di @mamatar.project. Okay. Silakan langsung dikepoin. Sekali lagi podcast Kumpul Bocah atau mamata.project. Yep. Gue ntar mau ngajar juga di situ. Ikutan dong. Kagak boleh. Atau gini deh, lu kontak Lia, ini salah satu foundernya, terus lu bilang ngaku umur lu masih 8 tahun gitu ya. Kalau Van, lu umurnya ngakunya masih 14 tahun ya Van? Iya. Kalau Mas Toto berapa tuh? 8 tahun. Kan nanti telepon, halo, Tapa nih. Toto dipercaya begitu Steven yang nelpon, halo,
Alah, dari suara halonya aja udah bapak-bapak. Unfortunately, kondisi sekarang memang memaksa banyak bisnis untuk sementara tiarap dulu gitu ya. Termasuk toko buku pastinya kan. Nah, gimana nasib Transit Santa? Nasib Transit Santa alhamdulillah baik-baik aja ya. Oh, oke. Iya, jadi ada fenomena yang lumayan menarik sih. Jadi kalau dibandingkan jumlah sales kita selama sebulan ini ya, dibandingkan sama pas kita buka offline, jumlahnya nggak terlalu jauh beda. Oh. Jumlah buku yang terjual. Ya, jadi mungkin karena sekarang kita buka online, terus jadi banyak yang akhirnya bisa mesen gitu dari luar daerah, terus akhirnya bisa mesen, terus jadi ada yang agak-agak kalap juga gitu karena setelah kita akhirnya buka online terus pesen 5 buku gitu misalnya. Dulunya memang belum buka online. Transit Santa belum buka online dulunya, belum ya? Waktu sebelum COVID. Oke. Iya, karena emang nggak mau sih, dan emang nggak pernah ada waktu ya. Kalau sekarang sih karena di rumah aja ini, jadi ada waktu. Jadi kami alhamdulillah masih bisa bertahan. Cumannya ya kami nggak tahu ya, soalnya bisa bertahannya sampai kapan, karena permasalahan kami itu ada di supply. Nah, kami kan beli bukunya langsung dari penerbitnya, langsung dari warehouse, dan warehouse tuh banyak yang kerjanya jadi terbatas, jumlah pekerjanya terbatas, jadi ya gitu, jadi agak susah sih untuk mendapatkan buku-buku baru atau bahkan restock. Sekarang waktu delivery-nya jadi lebih lambat ya, lebih panjang ya, lebih lama ya. Tapi konsep yang offline-nya tetap ada dong ya, dalam artian ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi setelah semua ini berlalu akan jalan kembali kan? Iya. Kita juga pinginnya memang kalau udah normal kita kembali ke offline, karena ya satu kita udah hampir gila di rumah terus. Jadi saya mengerti lah perasaannya harimau di kebun binatang Bandung gitu. Tapi untuk sementara ini kalau mau yang beli online kemana? Ke email bisa, ke Instagram DM bisa, Twitter bisa. Instagram kita dan Twitter kita namanya @transitsanta. Transit Santa, oke. Ya. Jadi itu untuk apa istilahnya, untuk pajangannya di situ ya? Iya, hampir semua koleksi sih sekarang ada di Instagram ya. Sama ada beberapa juga di Twitter. Oh ya, sama satu yang membuat di zaman online ini kan, tadi toko buku itu menjanjikan atau enggak. Kalau kita sebagai penggemar buku ya, bau buku baru itu nggak tergantikan sih, dan itu cuma ada toko buku fisik ya. Asik. Iya, pengennya kalau keadaan udah quote unquote kembali normal, kita fokus di offline lagi. Mungkin online akan beradaptasi, tapi dengan banyak restriksi sih pasti. Oke, jadi apa tadi media sosialnya? Yang Twitter @transitsanta ya? Instagramnya juga. Oke. Langsung di stalking sama Toto. Ada rekomendasi buku-buku yang ada di stok kalian mungkin untuk para pendengar Kepo Buku? Saya sangat suka kumpulan cerpen. Jadi saya rekomen kumpulan cerpen dari Koma Press, karena dia penerbit yang emang sangat fokus dengan kumpulan cerpen gitu. Jadi kita punya beberapa title dari Koma Press. Beberapa di antaranya Palestine Plus 100. Dia jadi kayak dia meminta untuk penulis mengimajinasikan Palestina 100 tahun setelah Nakba ya, setelah 1928 tuh kayak gimana sih kayak gitu. Terus dengan konsep yang sama dia juga bikin Irak Plus 100. Jadi dia minta pengarang untuk ngeimajinasiin gimana sih Irak 100 tahun setelah
invasi Amerika yang kedua ya, yang 2001 ya kalau saya nggak salah. Lucu idenya. Iya, lucu banget kan idenya gitu. Itu menurut saya sangat menarik, spekulatif, dan membuat kita jadi kayak apa ya, terangsang lah ya, imajinasi maupun pemikirannya. Alien? Mungkin salah satu buku yang sangat populer juga dan kita juga kebetulan punya karena sangat cocok dengan temanya itu adalah Know My Name dari Chanel Miller. Bukunya itu awalnya berasal dari tulisan yang dipopulerkan sama BuzzFeed. Sebenarnya account of rape yang terjadi sama penulisnya. Jadi si penulisnya ini diperkosa di lingkungan kampusnya, terus setelah dia diperkosa, terus kasusnya ini naik ke pengadilan, dan di pengadilan itu dia harus menulis kayak, bukan pengakuan, tapi kayak dari sisi victim tuh, dari sisi korban tuh gimana sebenarnya kejadiannya. Jadi setelah tulisannya itu dipublish, jadi banyak orang juga yang bilang, oh ya saya juga pernah diperkosa nih di kampus saya, segala macam. Dan lebih banyak orang yang mau mengakui gitu tentang berbagai macam pelecehan seksual. Oke, itu 2 rekomendasinya tadi. Iya. Kita udah ngabisin banyak waktu, tapi kita tidak akan pergi sebelum. Jadi gini, Kepo Buku ini sebenarnya berangkat dari sebuah ide yang sangat sederhana, yaitu karena selalu kepo sama bacaan orang. Dan karena itu setiap siapapun yang sedang kita undang di sini, kita pasti berikan pertanyaan pamungkas yang selalu akan disampaikan oleh Bapak Steven. Silakan Steven. Oke. Bang Indra sama Mbak Alian sekarang ini lagi baca buku apa ya? Oke, kalau aku sebenarnya ini sedang mencoba untuk ikutan, karena di rumah aja ini lagi, sedang mencoba untuk ikutan read-a-thon, membaca waktu dalam 15 jam. Jadi tadi pagi habis sahur aku selesaikan baca buku Cadel, bukunya Triska Dekaman. Terus setelah itu langsung dilanjutkan baca ulang buku Supernova. Yang mana? Dari awal lagi? Iya, cuman yang pertama, karena cuman pengen tahu gimana dampaknya si buku Supernova ini yang Satria Putri dan Bintang Jatuh itu ke diri aku sendiri, karena waktu itu pertama kali baca waktu SMP dan gak pernah baca ulang, dan waktu SMP itu suka banget. Oke, Mas Andri. Indra. Mas Andri lagi. Mas Indra lagi baca buku apa, Mas Indra? Aku terakhir baca Cleanest-nya Gart Greenwell. Itu bagus banget. Bagus lah, dia cerita soal apa namanya? Cleanest, siapa penulisnya? Cleanest Gart Greenwell. Jadi dia seorang gay gitu, terus dia menceritakan tentang kayak dia guru Amerika lagi ngajar di Sofia, Bulgaria. Nah itu cara penulisannya bagus sih, saya suka. Terus sekarang saya lagi baca Weather-nya Jenny Oville, sama ini saya suka juga kumpulan cerita pendek dari penulis Amerika namanya Gary Lutz. Gary Lutz. Dan ini bukunya complete short story-nya dia. Short story-nya itu sangat unik banget dan beda gitu. Beda feel-nya sama short story orang-orang lain. By the way, buku yang lagi dibaca Indra, Weather oleh Jenny Oville akan ada di transit lagi. Terus iklan. Intinya jualan. Pokoknya sukses buat transit. Mudah-mudahan tetap atau bahkan bisa lebih lagi lah dibandingkan sebulan terakhir ini jualan online-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kehadiran Transit Santa di Kepo Buku kali ini. Kita bersyukur banget dapat cerita-cerita yang menarik. Kita dapat insight-insight tentang bisnis toko buku nih. Ya enggak, Mas Toto, Bang Rane? Kalau gue sih nunggu ada Transit Ambon ntar.
Terima kasih ya. Sukses. Mas Thank you. Nanti kalau kita buka lagi berkunjung ya. Oh, dengan senang hati. Thank you. Bye-bye. Ya, selamat malam. Malam.